Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas 3 filsafat ilmu dengan judul Pilar dan Prinsip Dasar Pendidikan. Pendahuluan, kita akan membahas topik tentang pilar, prinsip, dan relevansi pendidikan dalam konteks kekinian. Pendidikan bukan sekedar proses transfer ilmu, melainkan pembentukan karakter dan peradaban yang kokoh berlandaskan nilai-nilai luhur. Beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, makna pilar dalam sistem pendidikan. Yang kedua, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan era digital. Dan yang keempat, refleksi solusi pendidikan nasional. Makna pilar dalam pendidikan. Pilar diartikan sebagai dasar, tiang penyangga, atau landasan utama yang menopang berdirinya sebuah sistem agar kokoh, tidak mudah roboh, dan berjalan sesuai arah tujuan. Dalam konteks pendidikan, pilar adalah nilai, prinsip, atau fondasi filosofi yang menjadi acuan seluruh kebijakan, kurikulum, metode, dan interaksi pendidikan. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan hanya menjadi aktivitas pengajaran tanpa makna dan arah. Analisis dan contoh aktual. Pilar berfungsi dan menjamin keselarasan antara tujuan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan praktek di lapangan. Contoh, pilar pendidikan nasional berlandaskan Pancasila. Artinya bahwa setiap kebijakan pendidikan harus mampu membentuk peserta didik yang beriman dan berakhlak yang baik, berkebinekaan, dan cerdas. Bukan hanya cerdas secara akademik, namun kosong dari segi nilai. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi kepemimpinan dan pembelajaran dari semboyan Ki Hajar Dewantara merupakan pilar utama dan metodologi pendidikan nasional. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi contoh ataupun teladan. Maknanya adalah bahwa seorang pendidik, pemimpin, atau orang tua harus mampu menjadi model perilaku atau role model, mencontohkan moral dan sikap yang baik bagi peserta didik. Kata-kata harus sejalan dengan perbuatan. Yang kedua, Ingmadio Mangunkarso, yang berarti bahwa di tengah harus membangun semangat atau inisiatif. Maknanya, saat berada di antara peserta didik, seorang guru atau pendidik harus mampu membangkitkan kemauan, kreativitas, keberanian, dan inisiatif anak untuk berkarya dan belajar. Guru bukan satu-satunya sumber ilmu, melainkan penggerak potensi anak. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dukungan dan dorongan. Maknanya bahwa seorang pendidik atau guru harus memberikan kebebasan berekspresi dan belajar sesuai minat atau bakat seorang peserta didik, namun tetap berada di belakang untuk menguatkan, memotivasi, dan mengarahkan agar tidak keluar jalur. Analisis relevansi dan tantangan di era digital. 1. Relevansi prinsip. Filosofi ini semakin relevan dan mendesak diterapkan karena teknologi hadir tanpa nilai moral, maka pendidikanlah yang menjadi penyeimbang agar teknologi digunakan secara bijak. Tantangan dan konteks aktual. Yang pertama adalah pembelajaran daring atau jarak jauh. Di era digital,
maka semua pembelajaran dituntut menyesuaikan perkembangan zaman, sehingga banyak kegiatan pembelajaran yang dilakukan melalui jaring atau jarak jauh. Pada prinsip Ingarso Sungtulodo, ini menjadi tantangan terbesar kita, bahwa saat bertemu lewat layar, guru sulit memberikan teladan nyata dalam sikap, sopan santun, ataupun kedisiplinan. Sebagai contoh, guru menugaskan banyak pekerjaan, namun tidak hadir secara fisik untuk memandu prosesnya. Sehingga dalam konteks ini, guru keteladannya hilang karena ia tidak bisa mendampingi secara langsung kepada peserta didik. Prinsip kedua, Ing Madio Mangunkarso. Di era digital, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Anak lebih cepat mencari jawaban dari internet. Peran guru berubah, bukan pemberi materi, tetapi menjadi fasilitator yang membangun semangat berpikir kritis. Prinsip yang ketiga, Tutwuri Handayani. Siswa belajar mandiri di rumah. Guru bertugas memantau dari jauh, namun harus tetap memberikan apresiasi dan memastikan anak tetap bersemangat meskipun tidak bisa bertemu tatap secara langsung. Literasi digital dan karakter. Pada prinsip Ingarso Sungtulodo, seorang guru dan orang tua harus melek digital terlebih dahulu agar bisa menjadi contoh dalam menyaring informasi, tidak menyebarkan hoaks, dan sopan bermedia sosial. Tantangannya adalah bahwasannya pada saat ini anak lebih cakap teknis gawai daripada orang dewasa. Jika pendidik tidak paham, maka posisi memberi teladan akan menjadi gagal dan karakter anak sangat rawan rusak oleh konten-konten negatif. Pada prinsip ketiga, Ing Madio Mangunkarso. Dalam hal ini, seorang guru harus mengajak siswa menggunakan teknologi untuk hal-hal yang kreatif. Misalnya, membuat konten edukasi, bukan hanya sekedar bermain game. Dalam hal ini, maka peran guru adalah membentuk ataupun membangun semangat berprestasi. Peran guru. Di era digital, maka peran guru berubah dari seorang pengajar menjadi pembimbing, pengarah, ataupun fasilitator. Sehingga pada prinsip Tutwuri Handayani sangat menonjol. Guru tidak mengontrol setiap langkah, tapi mendampingi siswa menavigasi dunia informasi yang lebih luas. Refleksi yang bisa kita ambil adalah bahwasanya pilar sebagai jawaban persoalan pendidikan. Apa saja persoalan pendidikan saat ini? Yang pertama adalah krisis karakter dan moral. Yang kedua, kesenjangan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, lulusan belum siap menghadapi tantangan zaman. Kemudian, bagaimana pilar menjawabnya? Yang pertama, menghadapi krisis karakter. Dengan prinsip Ingarso Sungtulodo, persoalan perilaku penyimpangan termasuk perundungan, kekerasan, dan intoleransi dijawab dengan keteladanan nyata dari seorang pendidik, bukan sekedar teori di buku. Anak akan belajar dengan apa yang ia lihat melalui guru yang menjadi role model. Yang kedua, pilar menjawab fasilitas pendidikan. Yang kedua, menjawab pasivitas belajar. Prinsip Ing Madio Mangunkarso mengubah orientasi pembelajaran dari siswa mendengarkan menjadi siswa aktif berkarya. Ini solusi atas rendahnya kemampuan berpikir kritis dan kreativitas anak Indonesia di tingkat internasional. Yang ketiga, menjawab teknologi yang menggantikan peran manusia. Prinsip Tutwuri Handayani menegaskan bahwa teknologi adalah alat, pendidikan adalah hubungan kemanusiaan. Meskipun materi sangat mudah diperoleh dari internet, dorongan semangat
dorongan emosional, dan bimbingan nilai tetaplah menjadi tugas seorang pendidik. Kesimpulannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan metode usang, melainkan kompas yang menjaga pendidikan Indonesia tetap berpihak pada kemanusiaan, meski zaman dan teknologi telah berubah. Sebagai penutup, kita akan mengambil kesimpulan utama. 1. Pilar adalah pondasi penyangga sistem pendidikan agar berjalan lurus dan kokoh. Yang kedua, 3 prinsip Ki Hajar Dewantara adalah inti dari pedagogi Indonesia yang berpusat pada manusia. Yang ketiga, di era digital, prinsip ini tidak ditinggalkan, melainkan diperkuat perannya untuk menyeimbangkan kemajuan teknologi dan pembentukan karakter. Yang keempat, menerapkan pilar ini adalah langkah strategis untuk menyelesaikan masalah mendasar pendidikan nasional dan mencerdaskan sekaligus memanusiakan. Pendidikan yang kokoh pilarnya akan melahirkan generasi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.